Anjloknya harga beras ini yang pertama yang disebabkan oleh stok beras yang melimpah, dan yang kedua disebabkan oleh kualitas beras, dan yang ketiga disebabkan masa tanam panen yang bersamaan ini, sehingga menimbulkan stok beras di masyarakat. Secara ekonomi kan kita ketahui bahwa setiap persediaan yang melimpah, kebutuhan yang berkurang, otomatis menimbulkan harga itu akan turun. Namun kami mengundang dinas terkait tadi untuk mengetahui sejauh mana hadirnya pemerintah dalam hal menangani jeritan-jeritan para petani seperti ini, sehingga kami memintakan kepada dinas perdagangan untuk mencari solusi supaya ada nampak hadir pemerintah di situ untuk menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana caranya membangun kerjasama di mana daerah-daerah yang kurang produksi berasnya supaya kita bisa. Dan persoalan Bulog tidak berani membeli berasnya kita, bukan disebabkan karena apa? Karena kualitas berasnya kita tidak bisa diterima oleh Bulog. Karena Bulog membeli itu dengan harga 8.300, sedangkan petani tidak mau menjualnya dengan harga itu. Sehingga Bulog tidak bisa menerima. Nah, kalaupun ada Bulog membeli beras kualitasnya yang bagus, minimal patahan itu kurang 20%. Kalau beras medium toh, kalau beras premium ini paling sekitar 15%. Karena itu Bulog membeli bukan untuk perjualbelikan, tapi untuk memenuhi ke depan, untuk mempersiapkan cadangan beras toh, otomatis kualitas yang bagus mereka beli. Sehingga tadi hasil pertemuan kami RDP tadi kami serahkan kepada dinas perdagangan untuk mencari solusi bagaimana, jangan hanya diam saya bilang, karena ada hadirnya pemerintah di sini untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga tadi hasilnya ya sudah begitu, tidak ada solusi ini tuh, hanya kami inginkan membangun komunikasi dengan petani, pedagang apa untuk mencari solusi tentang harga beras ini. Hanya itu saja, stok harga beras anjlok karena memang stok melimpah, stok berlebihan. Dalam teori ekonomi, setiap persediaan melimpah, otomatis kebutuhan kecil, persediaan besar, kebutuhan kecil, otomatis harga turun. Gitu. Pak Ketua, terkait tadi kan Bulog tidak berani untuk membeli harga beras itu. Apa harga beras diakibatkan karena kualitas beras itu sendiri? Memang kualitas berasnya kita ini bagaimana sampai tidak mau? Ya, kemarin mungkin disebabkan oleh musim, dan disebabkan oleh hama, sehingga Bulog bisa membeli beras itu dengan kualitas paling kurang patahan itu 20%. 20% patahan, karena barang ini kan disimpan toh untuk persediaan. Kalau beras premium itu paling kurang patahannya itu 15%. Sehingga itu sudah saya bilang tadi, melimpahnya stok berasnya kita di sini karena disebabkan oleh musim panen yang bersamaan, yang kedua kualitas beras ya. Kualitas beras. Kalau kami undang dinas perdagangan tadi, kalau harga di pasaran itu masih normal, masih bermain 9.000, masih normal. Hanya dari petani ke pedagang ini. Itu. Dan pedagang tidak mau menyimpan barang juga dengan stok yang besar toh. Ya, mereka tidak tahu apa pertimbangannya, dan itu sistem ekonomi, sistem dagang toh. Kalau di pasaran masih normal. Harga beras di pasaran masih normal. Berarti yang anjlok ini petani dengan pedagang. Dari petani ke pedagang. Di pasar itu kan masih bermain 9.000, 10.000-an kan. Itu. Harga, sehingga kesimpulannya tadi saya mau nanyakan kepada dinas yang bersangkutan. Anjloknya harga ini bagaimana? Apa dasar mengatakan anjlok itu harga? Nah, jangan kita sudah kebiasaan harga tinggi, kong tiba-tiba turun, kong dibilang anjlok. Dasar
menyatakan bahwa itu harga itu anjlok apa? Bagaimana perhitungannya dari faktor-faktor produksinya ini sampai hasil ini? Bagaimana perhitungannya sampai dibilang anjlok? Karena di daerah lain harga masih biasa-biasa. Memang kita untuk daerah kita ini khususnya perikanan itu luar biasa untuk